Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya yang insya Allah akan sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya. Kalau di pertemuan sebelumnya itu sudah dibahas mengenai orang-orang yang beruntung dan kemenangan menurut Islam. Nah, sekarang saya coba share di sini adalah pertolongan Allah. Jadi kalau kita lihat di media massa apa yang terjadi di Palestina ya, itu kok kayaknya sebegitu hebatnya, dibombardir sebegitu hebatnya. Terus kita udah membahas kemarin mengenai kemenangan. Menurut Allah tuh kemenangan kayak apa gitu ya. Nah sekarang kalau dilihat dari sisi civilization-nya ya, orang-orang yang di sana, mau itu agamanya apa aja di Palestina, itu kan jadi korban ya. Kelihatannya kalau orang-orang yang nggak sabar tuh ngeliatnya, kapan nih pertolongan Allah akan datang gitu ya, ya kan? Walaupun perlawanannya cukup kuat juga gitu. Nah sekarang mari kita lihat mengenai pertolongan Allah itu, mulai dari apa sih pertolongan Allah itu, lalu kira-kira kapan datangnya, dan jangan salah juga ada yang menghambat datangnya pertolongan Allah itu juga. Jadi sama-sama seperti kita ketahui, setiap manusia yang sedang menghadapi cobaan dalam hidupnya pasti akan mengharapkan pertolongan Allah. Namun kapan datangnya pertolongan Allah tersebut tidak ada satupun yang dapat mengetahuinya. Jadi pertolongan Allah itu mau-maunya Allah aja. Nah sekarang kira-kira pertolongan itu datang kapan dan bagaimana gitu ya. Jadi hanya Allah yang dapat mengetahui pertolongan darinya akan tiba. Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Dia mampu melakukan apa saja yang dikehendakinya, dan tidak membutuhkan pertolongan siapapun untuk mendatangkan kapan saja pertolongan darinya ya. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 214 di situ ada sedikit penjelasan mengenai pertolongan Allah ya, seperti apa. Coba kita lihat Al-Baqarah ayatnya 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau mim qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu matta nasrullah ala inna nasrullahi wa qarib. Jadi di situ saya bacakan artinya. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Nah sampai di sini Allah cuma ngasih tahu nih bahwa umat-umat terdahulu sebelum kita
Contohnya deh, pada zaman Rasul, pada zaman Nabi-Nabi, cobaannya Masya Allah besar sekali. Jadi jaminan surga itu buat orang-orang yang udah datang cobaan kepada dia. Kita sama-sama tahu ketika Rasulullah mulai berdakwah untuk agama Islam, ya, artinya dia mulai mengabarkan Islam itu apa, tantangannya luar biasa, ya kan, dicaci maki, dihujat, bahkan mau dibunuh. Begitu juga nabi-nabi terdahulu gitu loh. Nabi Ibrahim contohnya, dia mau menegakkan apa itu namanya tauhid, ya, yang dia lawan bapaknya sendiri sama pemuka bangsa dia gitu. Jadi enggak, istilahnya kalau surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang udah datang kepadanya ujian. Lalu bagaimana dia keluar dari ujian itu, mensikapi ujian itu seperti apa? Saya lanjutkan lagi ya. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Itu berita yang disampaikan oleh Allah di surat Al-Baqarah 214. Jadi kalau dulu pada zamannya perang, zaman bareng Rasul ya, itu selalu dalam posisi yang pasukan kita tuh lebih dikit daripada pasukan musuh. Contohnya Badar 313 lawan 1000 orang. Kalau ngelihat head to head begitu aja kita udah keder kan, aduh bisa nggak nih, ya kan, dengan segala sesuatu yang terbatas, tapi Allah tolong saat itu. Jadi ketika pada sampai ujungnya, sampai orang-orang beriman itu bertanya, ya Allah kapan sih pertolongan Allah ini akan datang? Kira-kira itu juga yang dirasakan dan kepingin disampaikan kepada Allah oleh orang-orang yang sekarang lagi terzolimi di Palestina, ya. Jadi dengan begitu banyaknya korban dan begitu banyaknya serangan terhadap orang-orang Palestina, mereka bisa bertahan, ya kan, terus bisa melawan. Pasti ada yang dipegang nih, ya kan, nggak polos-polos aja. Tapi dari setiap orang pasti dia akan bertanya, ya Allah, kapan pertolonganmu akan datang? Pasti ada yang seperti itu. Jadi begitu pada sampai batasnya, kayaknya susah banget nih, di mana-mana digempur, gimana caranya nih, ya kan? Dia minta pertolongan sama Allah. Sampai saking beratnya dia bertanya, ya Allah, kapan datang pertolonganmu? Nah, di sini sesungguhnya pertolongan Allah adalah dekat. Artinya apa? Pertolongannya dekat nih, tapi kapan nih saya nggak tahu gitu. Tapi dekat nih gitu. Dan juga pada surat Yunus ayat 107 Allah berfirman, saya bacakan artinya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Ya. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi di surat Yunus ayat 7, bahwasanya sejatinya pertolongan Allah adalah dekat. Allah pasti menolong orang-orang yang beriman. Jika pertolongan Allah udah datang, nggak ada lagi yang mampu menahannya. Jadi dikabarkan di surat ini Al-Baqarah ayat 214 dan surat Yunus ayatnya tadi Yunus ayat 107, bahwasanya pertolongan Allah dekat dan kalau udah datang nggak ada yang bisa nolak. Namun kita terkadang belum mampu memahami untuk tahu kapan saatnya pertolongan itu akan datang. Mungkinkah pertolongan Allah belum datang karena ada yang menghambatnya? Ya kan? Allah menolong nih, tapi ada yang menghambatnya. Kira-kira apa yang menghambat pertolongan Allah itu? Dalam tafsir fi Zilalil Quran, Syed Qutb, seorang pemikir Islam dan aktivis Islam dari Mesir,
yang terkenal di abad 20 menjelaskan hal-hal apa saja yang mempengaruhi terhambatnya pertolongan dari Allah. Berikut apa saja yang dapat menghambatnya. Nah, yang pertama adalah kapan pertolongan Allah itu terhambat? Saat seorang tidak menerima tanda-tanda kekuasaan Allah, peringatan atau rahmatnya. Jadi di surat Ar-Rum ayat 47 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Menurut tafsir Kemenak RI, ayat ini mengisahkan tentang kaum musyrik Mekah yang tetap mengingkari ajaran tauhid Nabi Muhammad, padahal mereka secara nyata telah melihat tanda-tanda keesaannya. Jadi zamannya Rasul atau sebelum Rasul, bahkan di zamannya Nabi Musa, umatnya kan selalu nanya, sembahlah Allah begini, ini kata Nabi Musa, kalau emang kamu Nabi tunjukin dong, gitu. Ya kan, mujizat kayak apa kayak begitu ditunjukin, apa dia langsung percaya? Enggak, tetap aja mengingkari, gitu. Maksudnya seperti itu. Di zaman Rasul juga begitu. Ketika Rasul mulai berdakwah lagi susah-susahnya, kan kita pernah tahu tuh, ada satu cerita yang Rasulullah ditantang suruh belah bulan. Apa kejadiannya? Tuh bulan kebelah, ya kan? Nanti ada ceritanya. Tapi apa habis itu? Begitu dia ngeliat gitu, oh iya saat itu dia percaya, besoknya kafir lagi. Gitu. Jadi ketika pertolongan Allah itu mau datang dan orang-orang yang mau ditolong ini udah mulai nggak percaya, kan di sini kan di Ar-Rum ayat 47 ujungnya, kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Jadi kita ini pasti ditolong kalau kita beriman, Pak, ya kan? Kalau kita beriman kita pasti ditolong. Tapi ketika keimanan kita nih, karena saking deraannya kuat banget, sampai kita, kan ada tuh orang yang sampai, mohon maaf ya, sampai istilahnya murtad lah, karena kesulitan yang begitu hebat, dia nggak percaya lagi sama Tuhan gitu. Ada kan begitu? Nah itu pertolongan Allah nggak datang. Ketika pada saat orang-orang yang tidak menerima tanda-tanda kekuasaan Allah, ya kan? Macem-macem apa yang akan ditampakkan kepada kita. Kekuasaan Allah itu kalau bisa kita lihat, apa yang ada di sekeliling kita aja sudah sebegitu hebatnya, ya kan? Bagaimana tanaman bisa tumbuh, ya kan? Bagaimana dari air bisa hidup, ada kehidupan, ya kan? Terus ketika dapat ujian, saking beratnya ujian dia sampai nggak percaya lagi sama Allah. Gitu. Nah itu pertolongan Allah nggak datang saat itu. Yang kedua, ketika akidahnya udah menyimpang. Jadi dalam surat Muhammad ayat 7 tadi dibacakan, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, menurut Said Qutb, sebagian besar orang telah tertipu dan mengabaikan syarat yang ada dalam ayat tersebut. Saat kata-kata menolong yang ada kata menolong tadi yang disandingkan dengan syahid, syuhada dan jihad, diobral sehingga menyimpang dari makna yang lurus. Jadi gini, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkanmu. Banyak orang-orang yang menginterpretasikan menolong itu dengan disandingkan dengan jihad. Sementara jihad itu besar, Pak, pengertiannya, nggak cupet. Jihad itu kalau sekarang nih banyak yang menyalahartikannya dengan kayak contohnya deh, bom Bali gitu. Dia sembarangan aja mengartikan jihad itu gitu. Jadi
dia katakanlah seperti contoh bom Bali itu, dikirim bom, padahal di situ ada umat muslim juga, ada kena, ya kan? Emang orang-orang kafirnya kena, tapi kan yang muslim kena juga. Dia bilang, wah itu collateral damage. Ya salahnya kenapa ada di situ gitu, si umat muslim itu, ya kan? Berpikirannya kayak gitu, itu udah menjalani dia gitu loh. Dan mengartikan jihad secara sempit ini, nah itulah yang dibilang akidahnya dinyimpang gitu loh. Bahkan jihad kalau kita artikan aja nih Pak, jihad itu kan berjuang ya di jalan Allah. Seorang bapak berangkat kerja, cari duit buat anaknya di rumah sama bininya, itu juga jihad Pak. Benar-benar karena Allah, karena Allah dia bekerja untuk menghidupi istri dan anaknya, dia kerja. Ketika dia wafat saat dia kerja, hitungannya bisa syahid, gitu, ya. Jadi istilahnya pertolongan Allah itu nggak datang kalau akidah itu dinyimpang. Mengartikan jihad itu terlalu sempit, katakanlah begitu ya. Nah, yang ketiga adalah kapan pertolongan itu Allah itu terhambat? Jika orang-orang yang beriman tidak lagi menyembahnya dan mempersekutukannya sesuatu apapun dengannya dan tidak mengerjakan amal soleh. Jadi yang ketiga, kalau kita udah menyekutukan Allah dan tidak beramal soleh, itu pertolongan Allah jadi terhambat. Jadi Allah berfirman di surat An-Nur ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Ini Quran yang ngomong Pak. Jadi Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman beramal soleh, menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam keadaan ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji ini, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi Allah udah pernah berjanji, dan itu dimasukkan di dalam surat An-Nur ayat 55, bahwasanya ketika kita beriman beramal soleh, Allah akan merubah keadaan dari ketakutan menjadi aman sentosa. Jadi kalau ini ayat dipegang sama orang-orang Palestina, dia selalu berkhususon sama Allah, bahwasanya pertolongan itu akan datang, pertolongan itu dekat. Kenapa? Karena Allah udah janji, nggak bakal Allah mengingkari janjinya, nggak bakal. Itu yang dia pegang. Karena apa? Janjinya jelas banget di sini. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan suatu apapun dengan aku. Ya kan? Syaratnya pertama beriman, kedua beramal soleh. Ya kan? Pertolongan itu akan datang. Masalahnya kapannya kita nggak pernah tahu. Itu hak prerogatifnya Allah. Kapan lu mau ditolong itu. Tapi yang jelas syarat yang pertama itu beriman beramal soleh. Karena di sini dibilang dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Bayangin, ya kan? Muslim Palestina yakin dengan janji Allah. Allah nggak bakalan yang namanya berkhianat dengan janji, enggak. Pasti ditepatin janjinya, ya kan? Kenapa? Karena udah ada termaktub dalam Quran. Jadi pertolongan yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Syaratnya satu, beriman beramal soleh. Dan ketika dia sudah diberikan pertolongan, dia teguh istiqomah, ya kan? Dia nggak mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan pertolongan Allah itu akan datang. Nah, disadari atau enggak, kejutan dan pertolongan Allah seringkali datang di detik-detik akhir sesaat sebelum kita menyerah. Ya.
Kayak contohnya Nabi Ibrahim itu belum tahu akan tersedianya domba saat ia diperintahkan untuk mengkorbankan Ismail. Ya kan? Udah ditaruh, pisau udah diasah, udah ditempelin di leher. Ya kan? Kalau dia tahu bakal ada kibas sebagai penggantinya, ya dia santai-santai aja kan. Tapi ini kan enggak. Nabi Ibrahim ngikutin perintah Allah, begitu juga Nabi Ismail ngikutin perintah Allah. Kedepannya gelap, nggak tahu apa-apa. Yang penting adalah satu, saya mengikuti Allah, perintah Allah. Membenarkan apa yang ada di dalam mimpinya, ya kan? Akhirnya apa? Allah ganti dia dengan kibas. Sebelumnya dia nggak pernah tahu bahwa Ismail akan diganti dengan kibas, nggak pernah tahu. Contoh lagi yang lain, Nabi Musa waktu lagi kepepet sebelum belah laut tuh, dia kan dilepasin sama Firaun. Sono pergi lo, bawa umat lo, pergi. Gak lama kemudian siapkan pasukan terbaik, kejar dia, ya kan? Lari itu dikejar, sampai akhirnya ada di ujung teluk itu. Di ujung teluk itu, di depan laut, di belakang pasukan Firaun. Pilihannya nggak ada pilihan sebenarnya, hadapin dah, lewat dah. Nah, pengikutnya Nabi Musa itu nanya, Nabi Musa, bagaimana gue ngikut lu, katanya. Kok begini jadinya, gitu kan? Paling tidak gitu, kalau mungkin kalau zamannya sekarang mungkin ngomongnya begitu kali ya. Gimana nih? Aku udah ngikutin kamu, tapi gimana di belakang tentara Firaun, di depan laut, kita mau kemana gitu, ya kan? Nah, di detik-detik terakhir itu Nabi Musa diperintahkan untuk menjatuhkan tongkatnya, maka laut terbelah, ya. Maka umatnya Nabi Musa nyebrang laut. Tapi kan sebelum dia diperintahkan menjatuhkan tongkat, nggak ada pilihan kan? Itu istilah kata kalau itu udah di leher tuh Pak. Bentar lagi mati nih gue nih gitu ya kan? Tapi pertolongan itu datang saat yang tepat. Lanjut, Nabi Nuh belum tahu banjir akan datang saat dia membuat kapal besar. Dia buat kapal di bukit Pak. Orang-orang yang lewat ngolok-ngolok dia terus. Ini orang gila kali ya, bikin kapal kok di atas ini. Bikin kapal mau dekat laut sono, gitu kan. Cuman kan perintah Allah suruh bikin di situ. Dia bikin, Nabi Nuh bikin. Dia nggak pernah tahu bahwa bentar lagi bakal ada banjir bandang nih. Nggak pernah tahu. Dia suruh bikin bahtera, suruh ngumpulin tuh hewan-hewan berpasangan, orang-orang yang beriman yang mau ngikut dia. Habis itu ada banjir, ada hujan yang terus menerus. Kalau menurut cerita, hujan dari atas sama dari bawah tanah tuh naik semua tuh air. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mereka nggak tahu kapan persisnya pertolongan Allah itu bakal datang. Ya, nggak tahu. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh nggak pernah tahu pertolongan Allah datang kapan. Ya kan? Tapi mereka yakin bahwasanya pertolongan Allah pasti datang. Kenapa? Karena udah janji. Gitu. Kamu nggak akan aku sia-siakan, kata Allah. Ikutin aja apa yang aku suruh, kata Allah kan begitu. Sampai di detik terakhir nih kayak Nabi Musa, aduh gimana nih ya Allah, gimana dong? Jatuhin tongkat, jatuhin, belah, ya kan, laut. Jadi dia nggak pernah tahu kapan, tapi dia tahu bakal ditolong. Yang dia lakukan adalah taat sama perintahnya Allah dan tidak pernah berhenti berharap. Itu yang penting Pak. Ketika kita dapat kesulitan apapun itu, jangan pernah berhenti berharap. Kenapa? Karena Allah udah janji yang namanya orang-orang beriman itu akan ditolong, bahwa pertolongan itu adalah dekat. Ya. Jadi
Seringkali Allah berkehendak di detik-detik terakhir dalam pengharapan dan ketaatan setiap hambanya. Jangan kita berkecil hati, sepertinya belum ada jawaban atas doa. Karena terkadang Allah mencintai kita dengan cara-cara yang kita tak duga dan kita nggak suka. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi yang jelas, yang terbaik menurut Allah itu yang mana? Itu yang kita harapkan. Kadang kita kan kepingin sesuatu, ternyata itu nggak baik buat kita. Kita nggak pernah tahu. Sampai akhirnya kita lewatin itu. Oh, ternyata Allah bermaksud seperti ini. Dengan kita ditaruh dalam posisi yang sulit katakanlah, ya kan? Oh, ternyata harus lewat situ, gitu. Baru kamu bisa berhasil katakanlah begitu. Contohnya, ketika Rasulullah SAW itu hijrah, Pak, ya kan? Ketika dia sebelum diperintah untuk hijrah, dia kan mengalami mau dibunuh lah, dicela-cela tiap hari. Tapi karena belum diperintah untuk berhijrah, dia tetap ada di Mekah, ya kan? Tetap ada di Mekah, tetap berdakwah sampai akhirnya Allah suruh kamu berhijrah, ya kan? Di detik-detik terakhir. Kan kita ceritanya tahu tuh, Rasulullah tidur digantiin sama Ali tempat tidurnya. Ali, kamu tidur di tempat saya mau pergi bareng Abu Bakar, kan begitu. Berhijrah dia ke Madinah. Kalau ini Mekah, ini Madinah, dia nggak langsung lurus gini, Pak, tapi dia muter dulu, ya kan? Nah, Rasulullah tahu dia bakalan dicari sama orang-orang Mekah. Ya, orang-orang Mekah akhirnya datang ngegeruduk rumahnya Rasulullah. Begitu dia dobrak, dia masuk, yang dilihat Ali yang tidur. Nabi Muhammad nggak ada lagi, ya kan? Nah, apa yang dirasakan Rasulullah ketika mendapat deraan yang yang begitu hebat di Mekah? Sebenarnya dia kalau ditanya kepengen untuk berubah dari sesuatu yang nggak enak menjadi enak, tapi kan dia ikut perintah Allah, suruh diem dulu, ya kan? Abis itu, oke, kamu hijrah sekarang, hijrah, dia ngikutin perintah Allah. Dapat detik-detik terakhir, bahwasanya Allah akan berikan pertolongan kepada Rasulullah, ya kan? Dan itu juga perjalanan dia menuju Madinah nggak mulus-mulus amat gitu loh. Sempat masuk dalam gua, ya. Sementara di mulut gua itu akhirnya ada laba-laba, ada sarang burung segala macam, sehingga orang-orang yang nyari Rasulullah itu beranggapan nih gua nggak ada penghuninya lagi gitu. Padahal di situ ada Rasulullah sama Abu Bakar. Kira-kira begitu. Jadi Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, ya. Jadi, lakukan saja bagianmu, biar Allah lakukan bagian Dia. Mau Allah begitu. Kalau kita disuruh beriman, beramal soleh, udah lakukan beriman, beramal soleh. Jangan banyak jangan banyak pertanyaan lagi gitu. Ikutin aja. Kenapa? Karena Allah itu menyukai proses, Pak. Ya, Allah itu menyukai proses. Jadi ketika ada orang yang diberikan kesulitan, ujian oleh Allah, terus dia lakukan apa yang diperintah Allah dan dia nggak berhenti berharap, dia berdoa terus, ya kan, nggak berhenti berharap dan selalu husnuzon sama Allah, maka Allah nggak akan menyia-nyiakan proses dia itu. Jadi yang Allah lihat tuh prosesnya. Ketika kita dapat cobaan, prosesnya apa kita ngamuk-ngamuk, apa kita malah tambah kuat berdoa, tambah kuat berharap sama Allah. Jadi kalau dalam kasusnya di Palestina ini,
saya yakin orang-orang Palestina tetap berkhusnudzon sama Allah, tetap juga berharap yang terbaik dari Allah. Sehingga insya Allah bentar lagi pertolongan itu pasti akan datang ya. Jadi jangan berkecil hati, sepertinya belum ada jawaban dari doa-doa kita gitu. Bukan belum dijawab, nggak dijawab doa kita, tapi belum. Yang kita lakukan adalah kita terus melakukan apa yang terbaik dan terus berharap, terus beriman, terus beramal soleh. Nah, di situ pertolongan Allah akan datang, ya. Jadi lakukan saja apa yang harus kamu lakukan, biar nanti selebihnya Allah yang ngurus, katakanlah begitu. Karena manusia ini diuji dengan 3 macam ujian, Pak. Yang pertama ujian ba'sun, yaitu ujian yang ringan. Ujian yang ringan itu kayak apa? Contoh, misalnya kita disindir-sindir atau dicela-cela sama orang. Kalau kita udah merasa panas, ya, gerah dengan omongan orang, berarti belum lulus ujian yang ringan itu. Ya, kita berbuat baik sama orang, tapi orang itu tetap istilah musuh-musuhin kita. Kalau kita sabar, alhamdulillah kita akan lolos ujian itu. Jadi pertama ujian yang ringan, ujian yang katakanlah levelnya bisa dan mudah dilewati. Yang kedua ujian durun, yaitu ujiannya fisik, ya. Nggak hanya cuma diledek, ya, dimis-misuin, diomongin orang, tetapi juga udah kena fisik. Misalnya saja ujian sakit atau disiksa. Jadi kalau ujiannya sakit atau ujiannya dicela-cela orang sampai ngefek ke fisik, lihat aja Nabi Ayub, ya kan? Nabi Ayub orang yang hebat, hartanya banyak, karena dia dikasih penyakit, semuanya hampir habis. Tapi Allah balikin lagi. Kenapa? Karena dia lolos dari ujian fisik itu. Yang pertama ujiannya ba'sun, yang kedua durun. Durun itu fisik. Yang ketiga, yang paling hebat, ujian zulzilu. Inilah ujian yang paling berat. Jadi bukan hanya kena mental, tapi kena fisik juga, harta, keluarga, lain sebagainya. Diguncang mental dan fisik, seseorang yang sudah kena ujian ini biasanya merasa hidup di ujung tanduk. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, dia gimana? Air nggak ada, listrik dimatiin, obat-obatan kagak boleh masuk, sementara dia diserang terus. Orang-orang bilang ini genosida, pembunuhan massal. Tapi yang diarah itu perempuan dan anak-anak kebanyakan. Jadi menurut informasi yang saya dengar, dari 10.000 korban 80%-nya adalah perempuan dan anak-anak. Coba bayangin, ya kan? Mau hidup bagaimana? Belum mati, belum waktunya, ya kan? Tapi dihadapkan kepada sesuatu yang nggak enak terus. Kira-kira orang-orang yang diberikan ujian, ya kan, fisik juga, mental juga, semuanya. Nah, jika sudah masuk dalam ujian yang paling berat ini, ya, bahkan ujian yang berat yang pernah pernah dilewati oleh Rasulullah, bahkan sampai sahabat-sahabatnya nanya kapan pertolongan Allah akan datang. Sama saudara-saudara kita juga di Palestina berharap, ya Allah, pertolongan Allah kapan datang sih, ya kan? Ada orang anak kehilangan orang tuanya, ada orang tua kehilangan anaknya, semua. Tapi mereka punya satu yang dipegang. Apa nih kira-kira yang bisa bikin dia bertahan terus? Kan gitu ya. Di puncak rasa sakitnya, di puncak siksaannya, di puncak segalanya, manusia seperti berada di ujung jurang. Sudah menyerah dan ingin berhenti.
Pada saat itulah ada ayat, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Rumusnya terberat sama dengan terdekat. Jika ujian sudah sampai pada level yang paling berat, maka artinya pertolongan Allah sudah semakin dekat. Jadi ketika kita mengalami ujian juga begitu, ujian kehidupan begitu kayaknya berat banget, nah pertolongan Allah bentar lagi mau datang. Entah itu bentuknya seperti apa, yang jelas Allah sudah janji sama kita bahwasanya pertolongan Allah adalah jelas. Yang kedua, pertolongan itu adalah dekat, ya kan? Karena janjinya sudah ada di Quran seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, pertolongan Allah itu ada syaratnya, Pak. Ya. Menurut Ustaz Fahmi Salim, doktor di bidang tafsir dan ilmu Al-Quran Universitas Al-Azhar Mesir, menjelaskan bahwa untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah butuh persiapan yang menurutnya pertolongan Allah tidak akan hadir apabila seorang masih terusan melakukan kemaksiatan. Selain itu mustahil juga pertolongan Allah datang apabila seorang hanya berdiam diri saat menyaksikan adanya kemungkaran. Jadi di surat Al-Hajj ayat 41, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali kepada segala urusan. Jadi seperti kita tahu ada yang menghambat pertolongan Allah. Ketika apa yang menghambat itu kita eliminir, kita nggak kerjakan, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Kapan pertolongan Allah akan datang? Syaratnya, ciri-ciri orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah diantaranya adalah di surat Al-Hajj ayat 41 itu, yang pertama mendirikan sholat, dua menunaikan zakat, ketiga mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Jadi 4 kategori ini menjadi kunci bagi seorang untuk mendapatkan pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah itu kapan? Kita kasih kesimpulan ya. Pertolongan Allah itu pasti. Pertolongan Allah itu dekat. Ya kan? Buat siapa? Buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah udah janji juga di surat An-Nur ayat 55 tadi akan menggantikan dalam ketika kita pada satu kondisi yang tidak enak menjadi enak, dari kondisi ketakutan menjadi aman sentosa, dan Allah berjanji kita bisa istilahnya bangkit lagi gitu loh dengan pertolongan Allah itu. Terus udah gitu bahwasanya pertolongan Allah itu enggak serta-merta begitu aja datang, kecuali kepada orang-orang yang sudah mendapatkan ujian. Ya. Jadi yang pertama, pertolongan Allah itu pasti, pertolongan itu dekat. Syaratnya adalah beriman beramal soleh, bahwa akan ditolong yang orang yang beriman beramal soleh. Kedua, ketiga, apa yang menjadi penghambat datangnya pertolongan Allah? Pertama-tama adalah ketika orang-orang sudah tidak menerima tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, akidahnya udah nyimpang. Yang ketiga, jika seorang udah mulai berbuat syirik terhadap Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu, ya, dan tidak mengerjakan amal soleh, itulah kenapa pertolongan Allah terhambat. Nah, yang terakhir adalah ujian itu ada 3 ujian: ringan, sedang, sama berat. Ya, ujian yang sedang itu ujian fisik, ada ujian ringan, ada ujian berat. Berat itu semuanya, ya fisik, ya mental, ya semuanya. Nah, ketika ujian itu semakin berat, ketika kita istilah udah sampai di ujung, udah mau nyerah, nah di saat itulah pertolongan Allah akan datang. Ya, yang harus kita lakukan adalah tetap berhusnuzon sama Allah, tetap beriman beramal soleh, tetap memohon kepadanya, ya Allah tolong hambamu ya Allah. Ini berlaku buat semuanya, nggak cuman
apa yang terjadi di Palestina aja, tapi kehidupan kita juga berlaku. Ya. Terus syarat-syaratnya untuk mendapat pertolongan Allah seperti di surat Al-Hajj ayat 41, orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya mengenai pertolongan Allah itu. Sekali lagi, pertolongan itu Allah itu dekat dan nyata ya, dan pasti kita ditolong karena udah janji Allah. Nah, sementara kita diminta untuk terus berharap, terus berdoa dan bersabar. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa saya sampaikan ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Mangga silakan. Kira-kira ada yang mau ditambahkan, bertanyakan? Kalau nggak ada, ya kita tutup aja ya kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.